Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa kelas 8 MTS Sedawiyah. Pada kesempatan ini Bapak akan menerangkan tentang sistem koordinat. Pada buku kalian LKS ada di bab 2 halaman 14. Hanya sebelum kita membahas tentang sistem koordinat, coba saksikan dulu. Ini ada sebuah peta sebuah desa, di mana di dalamnya ada objek-objek atau tempat-tempat. Kita sebutlah ada objek X, Y, P, Q, dan R. Nah, kita akan menentukan di mana letak objek X atau benda X. Nah, kita katakan bahwa letak X itu berada pada koordinat B, 8. Ya. Letak suatu objek pada bidang ini dapat digambarkan dalam sebuah bidang koordinat dengan menandai urutan kolom dan baris. Yang dimaksud kolom seperti ini: kolom 1, kolom 2, kolom 3, atau kolom A, kolom B, kolom C, kolom 3. Dan baris, kalau baris seperti ini: baris ke-1, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima, dan seterusnya. Nah, kamu perhatikan untuk titik E berada pada kolom berapa? Kolom yang mana? Oh, ternyata di kolom B, baris ke-8. Maka disebut adalah berapa? B, 8. Terlihat? Ya, diulangi lagi. Titik X atau objek X ini terletak pada kolom B, baris ke-8. Ya, bagus. Coba Y. Nah, lihat Y, kita perhatikan Y ke sini. Terdapat pada kolom D, baris ke-4. Maka di sini tulisnya adalah D,4. Nah, di sini ada P, Q, R. Kamu sendiri yang menentukan. Ya, diberi waktu. Mulai. Ya. Di mana letak titik P? Iya, betul. Kolom F, baris ke-6. Maka kamu tulisnya apa? F, 6. Bagus. Coba selanjutnya. Q, objek Q, di mana letaknya? Ya, sebutkan. Betul. Yaitu kolom H, baris ke-3. Maka ditulis adalah H, 3. Nah, terakhir kita lihat di sini ada objek R. Ya. Untuk R ini terletak pada kolom ke atau kolom apa? Iya, kolom K, baris ke-2. Maka ditulis adalah K, 2. Jadi dalam hal ini letak suatu objek pada bidang dapat digambarkan dalam sebuah bidang koordinat dengan menandai urutan kolom dan baris. Jadi kolom mana, baris ke berapa. Bisa ikuti? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita coba. Berikutnya adalah tentang sistem koordinat. Ya, sip. Nah, kita meningkat. Tadi letak suatu daerah pada sebuah peta. Dilihat dari apa tadi? Iya, pada kolom dan baris. Sekarang kita lihat tentang koordinat kartesius. Koordinat kartesius adalah sebuah koordinat yang terdiri dari dua sumbu. Ada yang disebut dengan sumbu mendatar yang seperti ini, atau sumbu horizontal kita sebut dengan sumbu X. Ya. Sumbu yang kedua merupakan sumbu yang tegak atau vertikal. Kita namakan sumbu Y. Ulangi. Sumbu mendatar atau horizontal disebut sumbu X. Sedangkan yang tegak atau vertikal disebut dengan sumbu Y. Perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y yang ini disebut dengan istilah titik asal atau titik
pusat dengan koordinat adalah berapa? 0,0. Dari titik asal, bilangan semakin ke kanan positif, semakin besar. Sementara ke kiri negatif, harga X-nya adalah negatif. Dari titik asal ke atas, ini harga untuk Y, yang nilainya adalah positif. Jadi dari pusat ke atas nilainya positif. Sementara dari titik pusat ke bawah nilainya adalah negatif. Di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Tanda panah ini dilanjutkan dan seterusnya, masih panjang, baik ke atas, ke bawah, ke kanan atau ke kiri, begitu. Nah, kemudian kalian ketahui di sini bahwa koordinat kartesius dibagi menjadi 4 daerah atau 4 wilayah, atau yang disebut dengan kuadran. Daerah atau wilayah disebut dengan kuadran. Di sini ada yang disebut dengan kuadran 1. Letaknya di mana? Sebelah kanan bagian atas dari sumbu X. Kuadran 2, nah di sebelah kirinya di sini. Bagian atasnya tapi sebelah kiri. Ini kuadran 2. Sementara di bawahnya disebut kuadran 3, wilayah ketiga, dan sebelah kanan bawah adalah kuadran 4. Jadi koordinat kartesius ini dibagi berapa wilayah atau kuadran? Iya, 4. Ada kuadran berapa? 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4, seperti ini. Nah, sekarang bagaimana harganya atau nilainya? Ya. Untuk kuadran 1, karena letaknya di sebelah kanan bagian atas, ya, ini nilainya adalah positif, ke kanan, ke atas positif. Jadi disebut kuadran 1 itu nilainya adalah positif, positif. Kuadran 1 nilainya positif, positif. Ya. Sementara kuadran 2 nilainya adalah karena dari pusat ke kiri harga X lebih dahulu, maka harganya negatif, ke atasnya positif. Negatif, positif. Untuk kuadran 3 dari pusat ke kiri negatif, kemudian ke bawah negatif, maka nilai untuk kuadran 3 adalah negatif, negatif. Sementara di kuadran keempat, kita saksikan di sini, ya, dari pusat ke kanan positif, kemudian ke bawah negatif, maka disebut untuk harga untuk kuadran 4 nilainya adalah positif, negatif. Nah, letak-letak seperti ini nanti disebut dengan koordinat. Koordinat itu adalah pasangan absis, ordinat. Bapak tulis ini koordinat. Koordinat itu pasangan apa? Absis, ordinat. Ya. Absis, ordinat disebut koordinat, atau boleh koordinat. Absis itu adalah sumbu X, sedangkan ordinatnya sumbu Y. Oh, koordinatnya adalah X, Y. Jadi untuk menentukan koordinat, kamu dahulukan X, kemudian Y. Harganya dilihat. X itu ke kanan bernilai positif, ke kiri bernilai negatif. Kemudian untuk Y, ordinatnya ke atas bernilai positif, ke bawah bernilai negatif. Mudah bukan? Iya. Alhamdulillah kalau mudah. Berarti ulangi lagi, koordinat itu adalah X, Y. Nah, jadi perpotongan dari sumbu X dan Y disebut dengan apa tadi? Titik asal. Yang koordinatnya berapa? 0,0. Titik asal itu nilainya berapa? Koordinatnya 0,0, berarti harga X-nya 0, harga Y juga 0. Ya. Nah, kita lihat lagi contoh. Misalnya di sini ada titik A. Kelihatan tidak nih? Kelihatan? Ya, kalau kelihatan, coba kita lanjut. Ini ada titik A. Tentukan koordinat titik A. Kita tulis titik A. Tadi koordinat pasangan apa? Betul, X, Y. Ini A-nya di sini. Dari pusat lihat ke kanan apa ke kiri untuk menuju titik A? Oh, ternyata ke kanan. Berapa angka? 1, 2. Berarti kita tulis 2, titik A ini
2, dari sini ke atas apa ke bawah? Ke atas. Berapa langkah? 1. Jadi kita sebut koordinat titik A adalah 2,1. Bisa dipahami? Nah, ulangi lagi. Jadi koordinat titik A itu adalah 2 ke kanan, 1 ke atas. Disebut 2,1. Coba di sini Bapak punya titik B di sini nih. Tentukan koordinatnya. Nah, balap. Ya, siapa dulu? Bagus. Berapa sebutkan? Iya, kita lihat dari pusat, melihatnya pertama kali dari titik pusat 0,0 di sini letak titiknya nih. Nih di sini. Dari titik pusat itu untuk mencapai B itu ke kanan apa ke kiri? Iya, jelas ke kanan. Kalau ke kiri nggak akan ketemu nanti ya. Nah, ke kanan berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita tulis di sini X-nya harganya berapa nilainya? 5. Kemudian kita lihat ke atas atau ke bawah? Iya, ternyata ke atas. Lihat ke pinggirnya angka berapa? 4. Wah, bagus, pintar, cepetnya. Nah, kita perhatikan. Ini berada di kuadran berapa nih? Titik A. Iya, betul, di kuadran 1. Sebab harganya positif 1, positif 2, positif 1. Antara positif boleh tidak ditulis. Khusus untuk positif, kalau negatif mesti ditulis. Ini tentu adanya di kuadran berapa? Iya, kuadran 1. Perhatikan letak titik C. Mana titik C? Nah, nih kelihatan tidak? Ya, kelihatan? Nah, coba balap. Tentukan koordinat titik C. So, sama nanti kita bahas. Yuk, mulai. Dari pusat ke mana? Kanan apa kiri? Ke kiri. Berapa langkah? 1. Karena ke kiri, maka dari ini gimana? Negatif 1, koma. Dari kiri, ke atas apa ke bawah? Oh, betul, ke atas. Sampai berapa? 1, 2, 3. Positif, negatif? Positif kalau ke atas. Oh, berarti koordinat titik C adalah berapa? Negatif 1,3. Coba siapa yang tahu di kuadran berapa? Iya, kuadran 2. Jadi ingat, di kuadran 1, kuadran 2. Harganya tadi apa kuadran 2? Negatif, positif. Nah ini, negatif, positif. Cuman positifnya tidak ditulis. Boleh untuk positif tidak tulis tanda plusnya, tanda positifnya. Coba perhatikan lagi. Yo, tentukan koordinat titik D. Aduh, berapa ya? Ya, dari pusat ke kiri berapa langkah? 4. Berarti kita tulis negatif 4. Kemudian ke atas ke bawah? Ternyata ke atas. Ke atas positif, negatif? Positif. Untuk Y ke atas positif, Y ke bawah negatif 3. Betul, udah F. Kita lihat ada G. Wah, ternyata ada G di sini nih. Untuk titik G, coba perhatikan. Di mana koordinat titik G? Sama seperti tadi. Berangkatnya dari titik asal. Ke kanan ke kiri? Ke kanan. Berapa langkah? 1, 2, 3. Oh, 3 langkah. Berarti harga X-nya berapa dong? 3, betul. Nah, perhatikan untuk harga Y-nya. Dari titik ini, di G ini, ke atas ke bawah. Ya, ke atas ke bawah. Iya, tetap, betul. Yang betul dia tetap. Karena tetap, maka harga Y-nya berapa? 0. Oh, ternyata letak titik G itu adalah 3,0. Di mana letaknya? Pada sumbu X. Ya, pada sumbu X. Nah, selanjutnya ada titik G, kemudian titik H. Nah, kamu lihat di sini ada titik H. Coba berapa koordinat untuk titik H? Aturan sama seperti tadi. Berangkat dari pusat. Nih, titik H kan ada di atas ini. Dari pusat nih ke kanan apa ke kiri? Ya? Tidak ke kanan ke kiri? Iya, tidak ke kanan ke kiri. Itu maksudnya tetap ada di sini. Berarti koordinatnya berapa di sini? 0, betul. Iya, 0. Nah, dari titik pusat kan tetap 0. Ke atas apa ke bawah? Ternyata ke atas. Berapa? 3. Oh, berarti titik H itu adalah 0,3. Nah, kamu lihat perbedaannya. Sama tidak koordinat 3,0 dengan 0,3? Coba lihat titik G dan H ini sudah berbeda, jelas ini akan berbeda. Kalau titik G terletak pada garis, iya, garis atau sumbu Sementara titik H ini berada pada sumbu Y. Tuh, beda.
beda angka juga. Lanjutkan, setelah H adalah I. Mana I? Oh ini nih I. Ya, kita lihat I. Coba berapa koordinat titik E di sini? Dari pusat sama. Dari pusat ke kanan ke kiri. Ternyata ke kiri. Berapa langkah? 1, 2, 3. Karena ke kiri harganya berapa dong? Negatif 3. Nah, dari titik ini ke atas ke bawah. Tetap. Kalau tetap berarti berapa Y-nya? 0. Pinter, Nah, 0, betul. Berikutnya adalah titik C. Nah, ini titik C di bawah nih. Titik C. Dari pusat ke kiri ke kanan. Ya, tetap berarti untuk harga ini berapa? 0. Sementara dari titik pusat ke atas ke bawah. Ternyata ke bawah. 1, 2, 3. Ke bawah berarti negatif. Tuh. Titik I-nya negatif 3,1, titik C-nya negatif 3,0, sementara titik J-nya 0, negatif 3. Sama letak titik J, I dan titik J ternyata berbeda. Kalau titik I adanya di mana? Ya, iya, di atas titik asal. Sebenarnya J adanya di bawah titik, ya adanya di bawah titik asal. Nah, ini pengertian dari koordinat kartesius. Jadi Bapak ulang lagi, koordinat itu adalah pasangan absis, ordinat. Absis itu sumbu apa? Sumbu X. Sedangkan ordinat adalah sumbu Y. Untuk koordinat adalah X, Y. Perhatikan X dulu baru Y. X kalau dari pusat bisa ke kanan, bisa ke kiri, atau ke kanan atau ke kiri. Sementara Y itu adalah sumbu yang mana? Ke atas atau ke bawah. Harga yang ke atas positif, ke bawah negatif. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita lihat lagi nih. Ulangi perpotongan kedua sumbu ini, sumbu X dan sumbu X, sumbu X dan sumbu Y disebut dengan titik asal ini atau titik pusat. Dengan koordinatnya berapa? 0,0. Nah, dari gambar di atas diketahui sebagai berikut. Coba perhatikan ini, titik apa tadi? A. Titik A ini jarak dari sumbu X-nya berapa? Ini sumbu X. Jaraknya berapa nih? Iya, 1 satuan. Kita tulis ini A, jarak dari sumbu X adalah 1 satuan. Sedangkan kalau dilihat dari sumbu Y, berapa satuan nih? 1, 2. Oh, disebut 2 satuan. Koordinatnya jangan 1,2. X dulu dari sini dulu. Jadi 2,1. 1, 2,1. Sini terletak kuadran 1. Pintar. Kita lihat titik C. Mana titik C? Nih, lihat anak-anak? Iya, bagus. Titik C ini jarak dari sumbu X. Ini sumbu X. Yang apa? Iya, horizontal atau yang mendatar. Jaraknya berapa? 1, 2, 3. Kita tulis jarak dari sumbu X adalah C ini adalah 3 satuan. Sedangkan dari sumbu Y berapa satuan? Iya, 1 satuan. Karena adanya di kuadran berapa? 2, nilainya adalah positif, negatif. Maka di sini adalah dari sini dulu negatif 1,3. Di kuadran berapa? Di kuadran 2. Betul. Kita perhatikan lagi. Nih. Untuk titik E. Nah, ini titik E. Jarak dari sumbu X. Ini sumbu X-nya. Berapa jaraknya? 1, 2. Ditulis sini 2 satuan. Jarak dari sumbu Y, ini sumbu Y-nya. Lihat ke sini. Dari sini kasih lihat. 1, 2, 3. Ditulis 3 satuan. Maka koordinatnya iya, negatif 3, negatif 2. Karena ada di kuadran 3. Betul ya, karena ada di kuadran 3 ini harganya adalah negatif, negatif. Betul. Jadi kita tulis ini adalah negatif 3, negatif 2. Berada di kuadran 3. Betul. Perhatikan untuk selanjutnya di sini ada titik J. Nah, ini titik J ini kelihatan. Jarak dari sumbu X. Ini sumbu X-nya. Jaraknya 1, 2, 3. Tulis di sini bawahnya 3 satuan. Jarak dari sumbu Y. Ini sumbu Y-nya. Oh, pada sumbu Y berarti berapa satuan? Oh, 0 satuan. Maka koordinatnya berapa?
0, negatif 3. Letaknya di mana? Pada sumbu Y. Betul. Nah, selanjutnya coba kamu yang menentukan. Tentukan letak titik G. Wah, dengan menggunakan ini, tabel ini diisi. Ya, titik G, coba jarak dari sumbu X. Iya, karena ada pada sumbu X, maka jaraknya berapa? 0, satuan, betul. Jarak dari sumbu Y, itu ke sini 1, 2, 3. Oh, berarti 3 satuan. Koordinatnya, iya, betul, 3,0. Dan seterusnya. Coba satu lagi, letak titik I. Ya, silakan kerjakan. Cung, ya udah. Nah, coba samakan. Untuk titik I, pertama lihat dari jarak sumbu X dulu ya. Dia kan tetap pada sumbu X, berarti berapa satuan dong? Iya, 0 satuan. Sekarang dilihat jarak dari sumbu Y, ini sumbu Y. Kesini lihat berapa jaraknya? 1, 2, 3. Oh, 3 satuan. Jarak dari sumbu Y. Koordinatnya? Iya, negatif 3,0. Di mana letaknya? Pada sumbu X. Ini terletak pada sumbu X. Nah, seperti ini sementara ya. Silakan istirahat sejenak. Yang disebut dengan koordinat kartesius. Kalau dilihat di sini titik asalnya adalah titik pusat. Kata titik asal 0,0. Titik pusat itu tidak selalu dari 0,0. Seandainya kita jadikanlah misalnya titik pusatnya adalah A, titik A ini. Nah, titik A kelihatan berapa koordinatnya tadi A ini? Iya, 2,1. Ini kita sebut titik apa katanya? Titik asal. Nah, sekarang Bapak nanya nih, kalau titik asalnya A, koordinatnya berapa? 2,1. Bapak nanya, tentukan koordinat titik B dari titik asal. Titik asalnya bukan 0,0, tapi dari titik A. Maka kamu perhatikan di sini dari A. Letak titik B nih. Koordinat titik B dari A ke kanan apa ke kiri? Iya, ke kanan. 1, 2, 3. Oh, berarti 3 koma. Nah, dari sini ke atas ke bawah. Ke atas. Itu lagi. 1, 2, 3. Oh, ternyata koordinat titik B dari titik asalnya A adalah 3,3. Pak, kok beda yang di atas tadi di sini? Koordinat titik B adalah 5,4. Beda titik asalnya. Kalau tadi titik asalnya pada pusat 0,0, maka koordinatnya 5,4. Sementara yang bawah sekarang titik asalnya adalah titik A. Ditanyakan koordinat titik B. Maka kita lihat di sini 3 langkah ke kanan, terus 3 langkah ke atas. Ya, gimana? 3 langkah ke kanan, 3 langkah ke atas. Betul. Nah, sekarang kamu perhatikan di mana letak titik E. Dengan pusatnya masih tetap di titik A. Untuk mencapai titik E, lihat langkahnya ke kanan dulu apa ke kiri dulu? Ternyata ke kiri. Oh, berarti berapa langkah ke kiri nih? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti tulisnya 5 langkah ke kiri. 5 langkah ke kiri berarti berapa? Negatif 5. Kemudian, nah, dari sini kemana? Ke bawah. Berapa langkah? Ke bawah negatif ya. 1, 2, 3. Oh. Nah, ternyata koordinat titik E adalah, dilihat dari titik pusatnya A adalah negatif 5, negatif 3. Tapi kalau dilihat dari titik asal 0,0, sebetulnya titik E itu berapa? Negatif 3, negatif 2. Ada perbedaan? Iya, ada perbedaan. Karena perbedaan apa tadinya? Perbedaan dari titik asalnya atau titik pusatnya. Kalau titik pusat dari titik 0,0, maka posisi A itu, posisi E ini koordinatnya adalah negatif 3,2. Sementara kalau titik asalnya adalah A, maka titik E itu adalah negatif 5,3. Nah, demikian waktunya sudah habis. Bapak harus
mengisi materi kelas 9 sampai sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Dan tugasnya jangan lupa untuk dikerjakan sama saya. Ulangi hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.